Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Aliadi, NIM 2204011186. Hobi saya main futsal. Makanan kesukaan saya bakso bakar. Hmm, Mata pelajaran yang saya sukai sains data. Pengertian IDS. 1. Definisi. IDS adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak sah dalam jaringan komputer atau sistem informasi. 2. IDS berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang membantu administrator jaringan tentang potensi ancaman keamanan. 2. Jenis-jenis IDS. Host-based IDS dipasang pada perangkat individu untuk memantau aktivitas mencurigakan pada perangkat tersebut. 2. Network based IDS memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan dalam jaringan. 3. Fungsi DS deteksi serangan, mengidentifikasi potensi serangan seperti malware, pengambilan data, atau upaya akses tidak sah. 2. Peringatan, memberikan notifikasi atau alarm kepada administrator tentang aktivitas mencurigakan. 3. Analisis, mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan pola atau tren serangan. Pengertian IPS. Definisi. 1. IPS adalah sistem yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga mencegah dan mengambil tindakan untuk menghentikan serangan yang terdeteksi. 2. IPS berfungsi sebagai lapisan pertahanan aktif yang secara otomatis mengambil langkah-langkah untuk melindungi jaringan. 2. Jenis-jenis IPS. Host-based IPS dipasang pada perangkat individu untuk mencegah serangan langsung pada perangkat tersebut. 2. Network-based IPS memantau dan mencegah serangan di seluruh jaringan dengan mengintervensi lalu lintas jaringan. 3. Fungsi IPS mencegah serangan, mengambil tindakan langsung untuk blokir atau mengalihkan serangan. 2. Respon otomatis menjalankan langkah-langkah pencegahan seperti menutup koneksi atau mengisolasi sistem yang terinfeksi. 3. Perlindungan real time memberikan perlindungan secara langsung dan berkelanjutan terhadap ancaman keamanan. Perbedaan antara IDS dan IPS. 1. Deteksi phase pencegahan. IDS hanya mendeteksi dan memberikan peringatan tentang serangan tanpa mengambil tindakan langsung. IPS mendeteksi dan secara otomatis mencegah serangan yang terdeteksi. 2. Reaksi. IDS, reaksi setelah deteksi serangan adalah tanggung jawab administrator jaringan. IPS, sistem secara otomatis bereaksi dan mengambil tindakan untuk menghentikan serangan. 3. Posisi dalam jaringan. IDS biasanya ditempatkan dalam metode mentoring pasif yang tidak mengganggu lalu lintas jaringan. IPS ditempatkan dalam mode inline yang menginterferensi lalu lintas jaringan untuk mencegah serangan. Teknologi dan metode dalam IDS dan IPS. 1. Teknologi IDS, Signature Based Detection, mendeteksi serangan berdasarkan tanda tangan atau pola telah dikenal, efektif untuk serangan yang sudah diketahui. Anomaly Based Detection, mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dibandingkan dengan baseline yang telah ditentukan, efektif untuk mendeteksi serangan baru yang belum dikenal. Hybrid Detection, menggabungkan pendekatan signature based dan anomaly based untuk meningkatkan akurasi deteksi. Teknologi IPS, Prevention Mechanism, menggunakan teknik seperti firewall depth infection dan sandboxing untuk mencegah serangan. Automate Response, menggunakan sistem otomatis yang dapat mengambil tindakan seperti memblokir IP, menutup koneksi, atau memperbarui atau firewall secara real time. Machine Learning and AI, menggunakan algoritma machine learning dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan mencegah serangan yang lebih
kompleks dan dinamis. Implementasi dan tantangan IDS dan IPS. 1. Implementasi IDS, penempatan sensor, menempatkan sensor IDS di lokasi strategis dalam jaringan seperti di dekat titik atau masuk utama atau di subnet yang kritis. Pengelolaan log, mengelola dan menganalisis log yang dihasilkan oleh IDS untuk mengidentifikasi tren dan pola serangan. Kustomisasi tanda tangan, memperbarui dan menyesuaikan tanda tangan deteksi untuk menghadapi ancaman baru yang spesifik terhadap lingkungan jaringan. 2. Implementasi IPS. Inline deployment, mengimplementasikan IPS secara inline dalam jaringan untuk memungkinkan interferensi langsung terhadap lalu lintas yang mencurigakan. Polisi manajemen, menyusun dan mengelola kebijakan keamanan yang dapat diterapkan oleh IPS untuk memastikan perlindungan optimal. Performance consideration, memastikan bahwa IPS tidak mengurangi kinerja jaringan secara signifikan saat melakukan inspeksi dan pencegahan. 3. Tantangan IDS dan IPS, false positive and negatif, mengatasi tantangan dalam mengurangi jumlah peringatan palsu false positif dan memastikan tidak ada serangan yang terlewatkan false negatif. Scalability, memastikan bahwa IDS dan IPS dapat scalable untuk mengatasi pertumbuhan jaringan dan peningkatan volume lalu lintas. Integration, mengintegrasikan IDS dan IPS dengan sistem keamanan lainnya seperti SIEM, Security Information and Event Management, untuk pendekatan keamanan yang lebih komprehensif. Di sini saya telah membuat codingan simple IDS. Langsung aja kita run. Lalu saya panggil Python simple IDS .py. Maka hasil yang saya buat ini berguna untuk memblokir atau memblacklist IP dari serangan yang terjadi. Maka hasilnya di sini bacanya kalau berhasil blacklist, if not international delete. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.